Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SCPK 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek final kami yang tentang sistem pendukung keputusan seleksi kelulusan peserta medical check up dengan metode AHP. Next. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Arif Ramadhani, kemudian ada Cynthia, Muhammad Ija, ada Ganis, dan Putri Anjani. Untuk outline yang pertama ada pendahuluan, kedua ada metodologi, kemudian ada analisis dan pembahasan, kemudian ada implementasi sistem, dan yang terakhir ada penutup. Untuk outline yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Tes kesehatan seringkali dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti suatu program atau pekerjaan tertentu, terutama sebuah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualitas kesehatan yang baik. Dalam konteks ini, SPK dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu mengambil keputusan yang lebih akurat dan efisien dalam memilih peserta yang lulus tes kesehatan medical check-up, yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan informasi dari peserta serta mempertimbangkan kriteria yang berbeda untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan objektif. Penelitian kali ini menggunakan sebuah dataset yang memiliki 100 data serta 5 kriteria. Setiap kriteria terdiri dari 3 subkriteria. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu memilih peserta yang lulus tes kesehatan dengan kriteria tertentu, serta bagaimana SPK dalam diimplementasikan untuk mempercepat dan mempermudah proses seleksi peserta tes kesehatan. Next. Untuk tujuannya, yang pertama merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan peserta lulus tes kesehatan atau medical check-up menggunakan metode AHP. Yang kedua, menganalisis kelayakan peserta yang dapat dinyatakan fit to work dalam tes kesehatan medical check-up menggunakan metode AHP. Untuk manfaatnya, yang pertama memudahkan pengguna dalam mengelola data peserta tes kesehatan dalam menentukan kelayakan peserta yang lulus tes kesehatan. Yang kedua, menggabungkan data dari berbagai tes MCU dan memprosesnya secara otomatis sehingga memungkinkan pengambil keputusan untuk mengambil keputusan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, meminimalisir pengaruh subjektivitas dalam pengambilan keputusan kelulusan peserta MCU. Yang keempat, meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan kelulusan peserta MCU. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang kedua ini metodologi penelitian yang kami gunakan. Jadi di sini adalah bagian dari metodologi penelitian yang kami gunakan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi di sini kami menentukan masalah apa yang akan dipecahkan. Terus studi literatur. Di sini kita mengumpulkan dan meninjau sumber-sumber yang relevan. Terus ada pengumpulan data. Jadi di sini kita mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan kami. Terus pengolahan data ini menggunakan metode AHP. Terus implementasi sistem yaitu pembuatan sistem cerdas keputusan dan hasil analisa. Next. Lalu masuk ke outline yang ketiga yaitu analisis dan pembahasan. Berikut ini adalah hierarki dari kriteria dan subkriteria pemilihan peserta lulus MCU. Pada gambar di atas, pemilihan alternatif untuk pemilihan peserta yang lulus MCU memiliki 5 kriteria, yaitu LDL, HDL, blood pressure, BMI, dan detak jantung. Dengan 3 subkriteria yaitu normal, 100 hingga 129 mg per dl untuk LDL, 40 hingga 59 mg per dl untuk HDL, 120 hingga 129 mmHg untuk blood pressure, 25 hingga 29,9 untuk BMI, 60 hingga 100 denyut per menit untuk detak jantung. Lalu untuk subkriteria sedang, 130 hingga 159 mg per dl untuk LDL, lalu ada 20 hingga 39 mg per dl atau kurang untuk HDL. Lalu ada 130 hingga 139 mmHg untuk blood pressure, 18,5 hingga 24,9 untuk BMI, kurang dari 60 denyut per menit untuk detak jantung. Lalu untuk subkriteria tinggi yaitu 160 hingga 189 mg per dl untuk LDL, lalu ada 60 mg per dl atau lebih untuk HDL, 140 mmHg atau lebih untuk blood pressure, 30 hingga 34
4,9 untuk BMI, lebih dari 100 denyut per menit untuk detak jantung. Lalu di sini ada penentuan kriteria dan subkriteria. Untuk kriteria LDL, subkriteria yang sudah saya sebutkan tadi, jika normal bobotnya 3, sedang bobotnya 2, lalu tinggi bobotnya 1. Lalu HDL, subkriteria juga sama yang saya sebutkan sebelumnya ya, dengan nilai normal bobotnya 3, sedang 2, tinggi 1. Blood pressure, BMI, dan detak jantung juga begitu selebihnya. Lalu di sini ada matriks perbandingan kriteria. Setelah menentukan kriteria dan subkriteria, selanjutnya membuat matriks perbandingan kriteria. Membuat matriks perbandingan berpasangan pada intensitas. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgement dari pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan atau elemen dibandingkan elemen lainnya. Menetapkan prioritas elemen dengan menentukan perbandingan berpasangan berdasarkan kepentingan relatif antar elemen dalam bentuk matriks sesuai dengan skala penilaian perbandingan pasangan. Lalu berikut adalah matriksnya. Mungkin bisa langsung ke total saja. Untuk LDL ada 1,958, HDL di 5,033, lalu ada blood pressure dengan 6,667, lalu BMI ada 15, detak jantung 17,5. Lalu di sini ada prioritas perhitungan prioritas atau bobot kerja. Perhitungan prioritas atau bobot kriteria dilakukan dengan hasil penjumlahan pada setiap kolom matriks ternormalisasi dibagikan dengan banyaknya jumlah kriteria yang digunakan. Karena kriteria kan yang kami gunakan di sini ada 5, jadi N-nya itu 5. Dengan hasil perhitungan prioritas atau bobot kriterianya sebagai berikut. LDL-nya 0,2, HDL-nya 0,2, blood pressure-nya 0,19997 sekian, lalu BMI-nya 0,2, detak jantung 0,2 dengan totalnya yaitu 0,99997 sekian. Lalu masuk ke perhitungan eigenvektor. Eigenvektor adalah normalisasi atas nilai relatif dari total skor suatu kriteria atau alternatif yang telah mengalami normalisasi terhadap seluruh total skor dari suatu kriteria atau alternatif lainnya yang ada. Berikut adalah perhitungan dari eigenvektornya. Lalu dengan nilai maksimal lambda yang yaitu merupakan penjumlahan dari eigenvektor yaitu 9,231435,039. Lalu kita masuk ke perhitungan indeks konsistensi dan rasio konsistensi. Menghitung nilai konsistensi indeks yaitu dengan mengurangkan maksimal lambda dengan banyaknya jumlah kriteria, kemudian dibagikan dengan banyaknya kriteria dikurangi 1. Dengan rumusnya yaitu CI sama dengan maksimal lambda dikurang N dibagi N-1. Lalu konsistensi indeks yang didapatkan yaitu 0,042 sekian. Selanjutnya yaitu ada nilai random index yang digunakan ialah 1,12. Dikarenakan jumlah kriteria digunakan ada 5, maka didapatnya 1,12. Lalu ada masih di perhitungan konsistensi indeks dan konsistensi rasio, yaitu kita menghitung konsistensi rasionya dengan membagikan hasil dari perhitungan CI dengan RI. Walaupun konsistensi rasio yang didapatkan yaitu 0,03778,066,999. Dari hasil perhitungan di atas mendapatkan CR sama dengan 0,037 kurang dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan dapat diterima atau konsisten. Lalu ada penentuan bobot subkriteria. Di sini LDL untuk subkriteria yang rendah di angka 1,533. Lalu LDL untuk subkriteria maaf, LDL untuk yang normal 4,333. Lalu ada LDL tinggi dengan nilai 9. Lalu ada HDL dengan subkriteria pertama yaitu 1,533, subkriteria kedua yaitu 4,333, lalu ada subkriteria 3 yaitu 9. Lalu untuk blood pressure, subkriteria pertama juga 1,533, subkriteria kedua 4,333, lalu untuk subkriteria ketiga yaitu 9. BMI sama juga subkriterianya 1,5, yang pertama 1,533, lalu yang kedua 4,333, lalu yang ketiga ada di 9. Detak jantung pun juga sama dengan subkriteria pertama 1,533, subkriteria kedua 4,333, lalu di subkriteria ketiga ada di angka 9. Untuk oftan keempat implementasi sistem akan didemonstrasikan oleh teman saya Iza, silakan.
Baik, izin saya screen terlebih dahulu. Untuk hostnya ini share screen saya di disable partisipan. Ya, baik. Ya, sudah terlihat. Baik, di sini bisa dilihat dari aplikasi kami, itu sebuah aplikasi SPK menentukan MCU. Sini bisa kita lihat ada loginnya, di sini bisa langsung saja masukkan akunnya, yaitu admin atau dan passwordnya admin. Selanjutnya, di sini ada menu berandanya atau home-nya. Di sini bisa lihat kalau menu beranda ini bisa menjelaskan ya bagaimana cara memasuki nilai kriteria maupun perhitungan dari metode MCU kita, yaitu metode apa AHT. Selanjutnya di tab kriteria, di sini bisa dilihat bahwa ada sebuah list dari kriteria yang bisa kita tambahkan, mencari, ataupun mengedit dan menghapus. Di sini bisa dilihat kita sudah ada punya 5 kriteria, yaitu LDL, HDL, tekanan darah, BMI, dan detak jantung. Di sini kita juga bisa mencetak data kriteria kita. Baik, selanjutnya di sini jika ingin menambahkan kriteria, kita bisa saja menambahkan dengan kode kriteria ataupun sembarang Anda yang inginkan. Misalnya kita menambahkan C6 dengan nama kriteria sesuai yang diinginkan. Di sini saya tidak menambahkan terlebih dahulu karena mungkin akan bisa mengganggu perhitungan dari hasil KHP kami. Di sini juga bisa dilihat bahwa kita bisa mengedit untuk nama kriteria sesuai yang diinginkan. Selanjutnya di tab selanjutnya ada tab kriteria. Di sini hampir sama kayak tab sebelumnya. Di sini ada menampilkan list dari subkriteria kita. Di sini ada dari setiap kriteria mempunyai 3 jenis subkriteria, yaitu normal, sedang, tinggi. Di sini saya lihat bahwa ada sekitar 15 subkriteria. Di sini tabnya hampir sama seperti yang tab sebelumnya. Ada menambah, mencari, mengedit, dan menghapus. Dan juga mencetak. Di sini bisa dilihat bahwa ada tampilannya juga untuk menambah subkriteria dan kode sesuai yang diinginkan dan nama sub yang diinginkan. Selanjutnya di alternatif. Di sini di alternatif ini kita mempunyai list juga sama seperti sebelum tab sebelumnya. Di sini list alternatif ini berguna untuk menambahkan sebuah pasien maupun data yang lainnya yang akan dihitung. Di sini bisa dilihat bahwa ada kode pasien dan nama pasien. Tab ini berfungsi sama juga seperti tab sebelumnya, ada mencari, menambah, menghapus, mengedit, dan mencetak. Di sini bisa dilihat untuk tambah alternatifnya juga bisa dilihat hampir sama dengan tab sebelumnya dengan pasien yang diinginkan. Misalnya kita bisa menambah pasien seperti kemudian oh, lupa. Nah, di sini bisa dilihat ada alternatif lain. Selanjutnya di sini ada nilai bobot kriterianya dari kriteria LDL, HDL, tekanan jantung, BMI, dan BMI. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk mengatur matriks perbandingan kriterianya kita bisa dilihat ada tabnya di sini juga. Di sini jika ingin mengubah kita hanya bisa langsung mengubah seperti misalnya LDL dan HDL sama seperti sama penting dengan HDL bisa diubah. Kita kembalikan saya terlebih dahulu. Selanjutnya di nilai bobot kriteria di sini kita pertama harus memilih dulu kriteria yang kan. Nah, setelah kita yang diinginkan dimasuki, di sini akan memunculkan tab dari subkriteria juga. Di sini sama seperti tab sebelumnya.
Jika ingin menambahkan matriks bobot perbandingannya, di sini bisa dilihat bahwa ada subkriteria normal sedang tinggi. Jika ingin mengubah, kita bisa mengubahnya langsung juga. Sama seperti sebelumnya, jadi kita kembalikan lagi. Selanjutnya pada nilai bobotnya di sini ada error karena memang belum ada masukkan datanya. Di sini misalnya kita tinggal mengubah datanya. Misalnya Royan sedang Royan punya semua sedang aja lah. Semua kriteria sedang. Nah, nanti akan jadi kembali di sini. Selanjutnya di sini ada bagian perhitungan dan perhitungannya. Di sini bisa dilihat ada hasil analisanya, hasil pemungutan, perankingan, dan ada grafik dari perhitungannya. Di sini bisa dilihat data hasil analisa, semua data yang sudah dimasukin untuk para pasiennya. Di sini ada teknis pembobotannya, bisa dilihat bahwa semuanya sudah telah terhitung. Selanjutnya ada di tab rankingan, di mana di tab ranking ini sudah semuanya dihitung dan di ranking, di mana yang nilai yang mendekati yang paling besar itu adalah nilai terbaik. Di sini bisa dilihat bahwa Ahmad dengan nilai yang paling terbaik. Di sini kita juga bisa mencetak juga untuk hasil perhitungannya. Nah, selanjutnya di bawah ada juga hasil perhitungan dari grafiknya. Di sini bisa dilihat bahwa ada Ahmad di ranking 1, ada Budi di ranking 4, Chandra di ranking 2, dan juga dia di ranking 3. Di sini juga ada juga ubah password, artinya jika ingin mengubah password baru, dan juga ada logout untuk keluar dari aplikasi yang ini. Sekian dari saya untuk demo aplikasi kami. Bisa saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya ke outline penutup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan analitik hierarki proses atau metode AHP pada sistem pendukung keputusan seleksi kelulusan peserta medical check-up, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP dapat membantu instansi dalam mengelola data peserta tes kesehatan dalam menentukan kelayakan peserta yang lulus tes kesehatan. Melalui proses perhitungan bobot kriteria dan rankingan, sistem memberikan keputusan kelulusan peserta medical check-up yang terbaik. Yang kedua, Chandra diidentifikasi sebagai peserta medical check-up yang dinyatakan lulus dan direkomendasikan kepada instansi berdasarkan penelitian ini. Chandra memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memiliki ranking yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu metode AHP dan sistem pendukung keputusan yang dikembangkan diharapkan dapat membantu instansi dalam pengambilan keputusan kelayakan peserta yang lulus medical check-up dengan lebih mudah dan tepat. Sistem ini dapat mempercepat proses seleksi peserta medical check-up dan mencegah instansi menerima calon karyawan yang tidak sesuai dengan kriteria. Adapun saran yang dari penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas kriteria untuk meningkatkan keakuratan rekomendasi, misalnya seperti penyakit ginjal dan EKG. Dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Yang kedua diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara berkala karena akan ada terus peserta medical check-up yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.